Baik, selamat siang, pagi, dan sore bagi rekan-rekan semua. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas kelompok keempat di minggu ke-9. Di sini ada saya Anugerah Pratama Herdianto mewakili kelompok 8 yang beranggotakan Muhammad Faris, Melania, Ayu Andini, dan Hafiz Bimo. Di sini kita diminta untuk menyempurnakan aplikasi yang telah dibuat untuk dimigrasikan ke PHP Framework secara lengkap. Nah, kebenaran di kelompok kami ini mendapatkan eh, tugas yang poin A, di mana di tugas yang poin A ini berkaitan dengan aplikasi EOQ atau Economic Order Quantity. Nah, Economic Order Quantity ini itu adalah pengukuran yang digunakan di bidang operasi logistik dan manajemen pasukan. Intinya, EOQ ini adalah alat yang digunakan untuk menentukan volume dan frekuensi pesanan yang diperlukan untuk memenuhi tingkat permintaan tertentu sambil meminimalkan biaya per pesanannya. Nah, lalu eh, dari hasil yang kita download dari link yang ada di tugas itu, seperti inilah. Di dalam foldernya itu ada template-template, lalu ada beberapa source code, dan yang penting juga sih ini ada database database SQL-nya. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa dilihat dari sini. Di sini misalkan di folder admin itu ada menyatu semua, itu baik dari tampilan, eh, proses, dan yang lainnya, termasuk di bagian role-role yang lainnya juga sama. Namun untuk database-nya sendiri itu ada di folder class. Itu contohnya ini di folder class terus file bagian. Nah, di sini terdapat struktur data, bukan struktur sih, tapi lebih tepatnya fungsi-fungsi database yang akan digunakan. Misal untuk nanti ada kelas bagian yang berisikan mengenai fungsi bagian seperti add bagian, bagian list, find bagian by ID, dan yang lainnya. Nah, lalu dari template atau dari source code ini kita harus mengubah ke bentuk AP framework. Yang kita gunakan yaitu adalah kode igniter 3 dengan database MySQL. Nah, di sini saya sudah coba untuk mentransformasikan dari code yang natif tadi menjadi code yang berada di framework. Eh, itu bisa kita lihat dari config-nya. Kita melakukan config untuk setting setting, lalu ada database di sini untuk memasukkan database mana yang akan kita gunakan, dan seperti misalkan auto load. Di sini auto load kita bisa menggunakan library mana saja. Misalkan di sini kita menggunakan library database, session, form validation, encryption. Lalu misalkan ada helper di sini. Helper di sini kita menggunakan URL, security, form, file, text, dan HTML. Nah, untuk hasilnya kita bisa, untuk struktur database-nya bisa dilihat di sini. Ada database EOQ dengan tabelnya, ada tabel bagian, tabel barang, tabel pemesanan, dan ada penambahan pada tabel pengumpulan. Lalu kita bisa masuk ke contohnya saja. Saya misalkan tadi itu ada admin, di sini juga ada admin. Nah, di sini eh, pada source code yang awal itu yang sebelum dipindahkan ke framework, itu admin itu terbagi ada beberapa tampilan. Misalkan dia sebagai, ada yang tampilan untuk mendapat row atau bagian, ada juga yang
mengurusi tentang barang, ada yang mengurusi tentang gambar. Sorry, bukan gambar, tapi ke pegawai. Nah, lalu di sini untuk ke framework PHP ini kita menggunakan MVC, yaitu model view controller, di mana model itu kita untuk menyimpan database atau script-script SQL yang nanti akan kita gunakan atau kita proses di dalam controller, lalu controller akan memberikan hasilnya kepada view atau tampilan. Nah, lanjut. Contohnya saja di sini ada admin, seperti kita tadi tentang bagian, bagian. Nah, seperti bisa dilihat, nah ini adalah dari file dari dalam folder class pada file awal, lalu kita ubah ke model dalam MVC atau model pada framework. Jadi seperti ini. Yang mungkin asalnya struktur query-nya itu langsung typing, kita bisa ubah menjadi active record seperti ini. Itu. Lalu controller, contohnya ini ada controller di sini. Controller itu sebagai alurnya atau dia yang mengatur, misalkan kita ini mau memanggil data apa script query yang mana atau untuk menentukan tampilan yang mana gitu. Nah, di sini sudah mau kita ubah ya dari yang file awal tuh, misalkan ini ada bagian itu, saya misalkan bagian ini untuk khusus mengurusi di fungsi bagian, lalu ada yang barang, lalu ada pegawai. Contohnya kita bisa langsung praktekkan saja. Di sini pegawai, coba kita lihat dulu untuk usernya. Oh iya, tadi juga di sini itu kita men-setting menggunakan library session. Di sini library session ini untuk memberikan data yang akan disimpan sementara. Biasanya sih ini untuk login. Nah, misalkan di sini kita panggil dulu. Nah, ini adalah tampilan awal ketika aplikasi tersebut dijalankan. Aplikasi tersebut meminta kita untuk melakukan login. Nah, di sini ada contohnya, untuk contoh saja. Misalkan kita menggunakan pegawai atau karyawan yang jabatannya sebagai admin. Dari sini ada struktur database seperti ini. Dalam tabel pegawai itu ada ID pegawai, username, password, nama pegawai, alamat pegawai, HP pegawai, ID bagian. Nah, ID bagian inilah yang akan menentukan eh, jabatan si karyawan tersebut. Lalu itu juga akan mempengaruhi kepada tampilan pada aplikasinya. Dalam tabel aplikasi itu akan berbeda antara admin dengan manajer, itu akan memiliki tampilan yang berbeda. Contohnya saya administrator yang di bagian 7, misalkan ini Satria admin, termasuk penyisir Satria maksudnya admin. Lalu akan masuk ke tampilan homepage di admin ini, di di bagian kanan atas ini akan muncul nama si usernya, kalau ada logo, ada home untuk tampilan home-nya, ada tampilan bagian untuk menambah role atau jabatan pegawai, barang untuk menambah barang pegawai, bisa menambahkan pegawai atau melihat pegawai saja mana saja yang bisa masuk. Contohnya nih kita akan menjalankan fungsi bagian. Nah, di sini ada bagian itu ada empat, sebenarnya ada empat, ada administrator, gudang, manajer, pesan ke supplier. Misalkan kita tambahkanlah bagian, kita tambah bagian bendahara, sekretaris bendahara, bendahara, coba kita tambahkan bendahara. Nah, maka akan
langsung tampil pada aplikasi. Ada role sebagai bendahara. Lalu kita mencoba fitur di bagian barang. Mungkin barang ini ada banyak sekali barang contohnya itu misalkan tadi kan kita sudah coba tambah, sekarang sudah kita edit barangnya pensil, kita edit. Pensil cover customnya kita ganti jadi 8B, harganya coba kita update ya. Tadi kan masalah pensil 2B, kita jadi edit ke pensil 8B. Kita bisa bisa tadi pensil dari pensil 2B kita ubah menjadi pensil 8B. Lalu kita coba fitur pegawai. Nah, di fitur pegawai di sini akan ditampilkan pegawai-pegawai. Pegawainya misalkan seperti satria, pokoknya tampilan untuk memonitor tentang role karyawan atau info lengkap dari pegawai. Jadi dari admin kita coba role yang lain. Lalu setelah logout akan ditampilkan kembali ke halaman login. Kita coba role yang lain. Misalkan udah tidak ada pesan supplier yang 9, supplier sandi. Nah, ini kita masuk ke bagian pesan supplier, atau mungkin kita bisa bilang supplier atau orang perantara. Nah, di sini di home-nya ada rumus dari IKQ, buffer stock, sama reorder point atau ROP. Nah, ini reorder point ini itu adalah reorder point itu komponen yang diperlukan dalam manajemen stok yang bertujuan untuk bisa menentukan batas minimal persediaan yang ada di dalam gudang. Biasanya itu seperti pengecekan mungkin ya. Jadi intinya itu reorder point atau ROP itu kondisi di mana bahan baku harus kembali dipesan sebelum kehabisan persediaan. Jadi lebih ke kita menstok barang. Nah, di bagian ini, di bagian pesan atau supplier ini ada tiga fungsi yang bisa dia gunakan. Misalkan pesan barang, dia bisa memesan barang. Kita buka fitur pesan barang. Pesan barang ini banyak sekali. Sekarang kita tambah pesanan. Tambah pesanan, nama suppliernya. Pesanannya dua. Coba kita tambahkannya suppliernya binus, butuh itu pensil cover castle yang tadi kita input, apa yang tadi kita edit. Di nah lalu akan muncul seperti ini. Binus University tadi kan pesan pensil 2 biji gitu. Misalkan kita ingin memakainya pakai barang, atau istilahnya mungkin barang tersebut sudah digunakan oleh konsumen. Misalkan kita sudah dipakainya dulu, kita tadi membeli 2, coba kita gunakan 2, apakah update, kita update ya. Lalu kita cek ya, kita terupdate ya. Jadi kita tadi pesan pensil Faber Castell 2 biji, lalu kita atau 2 buah, lalu kita gunakan. Soal itu juga ada barang baru di mana mungkin di sini si supplier ini bisa menambahkan barang, misalkan
paling 1.500 biaya penyimpanannya mungkin ya 800 lah murah saja. Periode permintaannya 30, satuan barangnya buah buah kayak pensi atau bukan akan versinya buah kan itu satu kita simpan untuk menambahkan pulpen hitam. Ya, pulpen hitam sudah tertambah, mungkin kita akan ngecek bisa di bagian admin kali ya. Nah, kita lanjut, kita akan cek apakah tadi kita menambahkan pulpen hitam itu sudah tambah atau belum. Coba kita cek di bagian barat. Oke, nambah pulpen hitam. Yang tadi kita input dengan harga 1.500, ada konversinya buah itu satu. Oke, nah baru kita ke row selanjutnya, itu ada row dari manajer. Row manajer itu di bagian belakang. Kalau tidak salah tadi namanya Amir. Coba kita gunakan Amir. Nah, di sini ada waktu muncul di tampilan Amir ini kan sebagai manajer, dia langsung menampilkan data misalnya nama barang, harga barang, jumlah pesanan, biaya penyimpanan, permintaan per periodenya ada berapa, biaya tiap pesanan itu ada berapa, lalu EOQ-nya atau ekonomi produktivitasnya itu berapa, dan pembelian optimal berapa, dan ada daftar pembelian. Lalu di bawahnya juga manajer dapat melihat siapa saja sih yang suka pesan barang atau mengambil barang itu. Nah ini contohnya adalah Mandiri cabang Pahlawan nih, dia bisa udah mengatur 300 barang atau mungkin 300 kali pemesanan. Kalau ini yang kedua ya coba. Oke. Lalu di sini di tampilan manajernya hanya ada dua tuh EIQ dan FP. EIQ ini yang tadi ya. Lalu ROP-nya ROP-nya ini ya tadi ada order point. Nah, contohnya ini seperti kertas HPS, itu satuan, jumlah pesanannya ada 100, satuannya itu rin, konversinya maka 500. Maksudnya tuh satu satu pesanan itu sama dengan 500 lah. Jadi kita tinggal kalikan saja. Lalu di sini ada perkiraan pemakaiannya berapa dan pemakaian sebenarnya itu berapa. Waktu tunggu atau lead time, safety stocknya ada juga di sini FOB-nya, tapi order point-nya juga berapa. Udah sih segitu untuk manager. Oke, di sini kita akan bahas sedikit tentang source code-nya. Misalkan kayak tadi yang admin itu untuk mengapa dia bisa pindah-pindah halaman gitu, atau menambahkan fungsi-fungsinya. Misalkan kayak tadi eh, di sini tadi di dalam admin ini sambil kita balik supaya tidak bingung. Ini tampilan barang. Misalkan nih tadi kan di bagian admin ini ada tampilan atau fungsi barang. Kita coba klik. Nah, sini akan menampilkan berbagai jenis barang yang ada dalam aplikasi tersebut. Nah, kita akan membahas hotspotnya sedikit. Nah, di sini di dalam controller itu kita memiliki fungsi yang namanya function barang, di mana function barang ini akan mengambil data ke model dari barang. Misalkan kita tampilkan model barang. Nah, di sini adalah barang, model dari barang. Di sini berisikan script-script query untuk menarik apapun.
mengenai barang. Contohnya seperti add barang ataupun menambahkan barang, lalu ada barang list untuk menambahkan eh, daftar barang yang ada gitu. Nah, di sini tadi contohnya ini eh, kita memanggil barang model yang fungsinya barang list. Nah, karena di sini kita akan menampilkan daftar barang, maka kita perlu untuk memanggil fungsi barang list pada model. Nah, di barang list ini kita melakukan script query, yaitu select bintang from-nya tabel barang, lalu kita sort berdasarkan nama barang dari A sampai Z. Lalu setelah kita tampung si hasil query-nya, kita bisa langsung melempar ke bagian view atau bagian tampilan. Nah, di sini misalkan berikan contoh view-nya, view ada. Nah, inilah view-nya. Di sini, oh sorry. Nah, ini view dari barang tadi. Jadi di sini kita membuat script HTML, lalu di sini kita langsung menggunakan for each untuk melakukan pengulangan untuk menampilkan data sesuai dengan jumlah data yang ada di database tersebut. Nah, ini juga seperti misalkan edit atau fungsi delete gitu, itu juga dapat digunakan. Tapi dengan catatan biasanya kita harus menambahkan ID seperti ini. Itu mengapa? Karena hal tersebut untuk mengidentifikasi eh, barang mana atau mungkin role mana yang akan kita edit atau akan kita delete. Semisal seperti ini. Edit barang ini kan memerlukan ID nih. ID itu untuk memberikan unik agar data yang kita cari di database itu muncul atau tidak. Contohnya seperti ini, ada find barang by ID di modelnya itu, eh, dia select bintang dari tabel barang yang mana ID barang itu sesuai dengan inputan yang kita kasih, seperti itu. Mungkin tutorial dari saya dan kelompok dirasa cukup. Mungkin kalau jika ada pertanyaan atau ada hal yang masih bingung, mungkin bisa didiskusikan di lain waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam.